Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang pertama. Oke anak-anak, langsung saja kita ke materinya. Oke anak-anak, kita akan membahas mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Anak-anak, jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Pertama manusia, kedua tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Anak-anak, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna anak-anak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak-anak tahu tidak kenapa batu, angin, air, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati anak-anak. Karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Seperti halnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup anak-anak? Ciri-ciri makhluk hidup, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama bisa bergerak, bisa bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, peka terhadap rangsangan anak-anak. Nah, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang bergerak yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nah, bergerak ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lain. Contohnya seperti berjalan dan berlari. Lalu yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat anak-anak. Contohnya seperti jalan di tempat. Nah, anak-anak, ini adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kakinya. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kakinya juga. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan siripnya anak-anak. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayapnya. Nah, ini adalah contoh cara bergerak manusia dan hewan anak-anak. Bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen, yaitu O2, dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida, yaitu CO2 anak-anak. Nah, tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen anak-anak. Diingat-ingat ya. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernafasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kemudian
kecebong. Kecebong ini bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-parunya anak-anak. Mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak, pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak harus menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur ya. Nah, cara ini merupakan cara yang baik anak-anak untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, di sini ada contoh pertumbuhan makhluk hidup. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di sini ada biji, kecambah, tanaman muda, tanaman dewasa. Pertama, itu dari biji anak-anak. Lalu melakukan pertumbuhan menjadi kecambah. Nah, setelah jadi kecambah lalu bertumbuh menjadi tanaman muda. Nah, bertumbuh lagi tuh anak-anak menjadi tanaman dewasa. Nah, ini yang dimaksud dengan pertumbuhan. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuannya itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya anak-anak. Cara berkembang biak makhluk hidup. Nah, di sini ibu mempunyai contoh hewan yang melahirkan dan contoh hewan yang bertelur. Contoh hewan yang melahirkan yaitu ada manusia, kucing, sapi, kuda. Contoh hewan yang bertelur yaitu ayam, bebek, burung, dan ikan. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan makhluk hidup melahirkan dan bertelur anak-anak. Makan dan minum. Anak-anak, makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Anak-anak, lakukan kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita, anak-anak. Jadi, kita harus menjaga kesehatan ya. Contoh makanan makhluk hidup. Sapi, kambing, itu makannya rumput anak-anak. Nah, kenapa sapi dan kambing memakan rumput? Karena untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya anak-anak. Peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan yang berbeda-beda anak-anak. Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Seperti pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, ini adalah contoh rangsangan pada makhluk hidup. Nah, di sini ada daun putri malu. Daun putri malu ini akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan anak-anak. Jadi, jika disentuh daun putri malu ini menutup daunnya anak-anak. Nah, anak-anak pasti sudah pernah melihat ya dan sudah pernah menyentuh pastinya. Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Nah, seperti buah pada pohon pacar Cina ini anak-anak. Jika disentuh, maka akan meletus anak-anak buahnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai bilangan. Nah, di sini kita akan belajar membaca bilangan. Di sini ada bilangan 1000, 2000, dan 3000. Bagaimana cara membaca bilangan? Nah, perhatikan ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba lihat soal yang pertama. Di sini ada berapa angka anak-anak?
ada 4 angka. Berarti jika ada 4 angka, maka disebut ribuan anak-anak. Nah, coba perhatikan contoh soal yang pertama. Di sini ada 4 angka anak-anak. Maka jika ada 4 angka, maka disebut ribuan. Nah, anak-anak, angka 0 yang paling belakang itu disebut satuan. Lalu angka 0 yang ini disebut puluhan. Lalu angka ini disebut ratusan anak-anak. Nah, yang angka 1 ini disebut ribuan. Nah, jika ribuan jangan lupa diberi angka titik ya. Maka dibacanya 1000 anak-anak. Lalu yang soal nomor 2 dibacanya 2000. Lalu yang ketiga dibacanya 3000. Tadi kita sudah belajar membaca bilangan, sekarang kita akan belajar menulis bilangan ya anak-anak. Nah, di sini ada soal nomor 1, 7000. Maka kita tulis angka 7-nya dulu anak-anak. Nah, jangan lupa diberi titik ya. Lalu kalau ribuan itu nolnya ada berapa anak-anak? Nolnya ada 3, maka kita tulis nolnya 3 kali anak-anak. Soal yang nomor 2, 2700, maka kita tulis angka 2-nya dulu anak-anak. Kita tulis angka 2, lalu kita beri titik. Lalu kita tulis ratusannya, berarti ratusannya angka 7, berarti kita tulis angka 7-nya. Lalu di belakangnya kita tulis angkanya 0 dan 0. Karena soalnya tidak ada puluhan dan satuannya anak-anak. Jadi ditulisnya 2.700. Nah, dibacanya 2700 anak-anak. Lalu soal nomor 3, 5550. Ribuannya sudah ada, ratusannya sudah ada, puluhannya sudah ada, tapi tidak ada satuannya anak-anak. Nah, berarti kita tulis 5000, berarti 5000-nya dulu. 500 kita tulis angka 5. 50 kita tulis angka 5. Nah, di belakangnya kita tulis angka 0 ya anak-anak, karena tidak ada satuannya. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Di sini ada soal 5000, 1000, 3000, 2000, dan 4000. Kita lihat dari angka ribuannya dulu ya anak-anak. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung kita diurutkan. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Angka yang paling kecil mana dulu nih dari 5000, 1000, 3000, 2000, dan 4000? Nah, yang terkecil itu 1000. Jadi 1000 kita urutkan, lalu yang terkecil lagi 2000. Lalu 3000, lalu 4000, dan yang terakhir 5000. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kita tinggal dibalik saja ya anak-anak. Maka yang terbesar itu adalah bilangan 5000, 4000, 3000, 2000, dan yang terkecil itu 1000. Jadi bilangan yang terbesar itu 5000 dan bilangan yang terkecil itu 1000. Sudah paham ya anak-anak? Oke anak-anak, sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus makan, kita harus minum yang sehat-sehat, kita harus berolahraga secara teratur.
Dan kita harus selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas ya anak-anak. Oke anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ibu. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.